Kuasa memberkati hidupku. Kau hadir di sini, Allah yang menyediakan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kau hadir di sini, Allah Maha Kuasa memberkati hidupku. Kau hadir di sini, Allah yang menyediakan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Oh,
me home to the one who is Savior of all. I sing to the one who has rescued my soul, to the one who has Lord, to the one who is Savior of all. I sing for ratapan kita menjadi sukacita. Amin. Mari saudara, saatnya kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Jadi
kita menjadi keluarga Allah. Yes Lord, Kau beri kelegaan di dalam kesedihan. Kau beri penghiburan, kasih kita melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi, amin. Membawa damai dan sukacita. Kau telah merubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Wow, Kau telah ubahkan ratapanku kini, amin, menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Haleluya. Amarahmu hanya sekejap saja, namun kemurahan-Mu dalam hidupku sepanjang masa. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Wow, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom, apa kabar semua? Mari kita bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita beribadah online setiap hari Minggu jam 10 pagi. Kami mengundang Anda untuk mengikuti online fellowship melalui Facebook page Gereja Betani Indonesia Anointing of East yang diadakan pada hari Senin sampai dengan Sabtu jam 7:30 malam. Kami tunggu kehadiran Anda. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara dapat menuliskan pokok-pokok doa saudara di kolom komentar di bawah video ini. Tim doa Gereja Betani Indonesia Anointing of East akan mendoakan setiap pokok doa saudara. Kami percaya Tuhan bangkit dan menolong saudara. Di zaman yang serba modern ini, kita diberikan kemudahan. Salah satunya dalam memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri Gereja Betani Indonesia atau dengan menggunakan QR Code. QR Code dapat diakses melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau link aja. Mari kita mempersiapkan diri untuk beribadah, mengikuti praise and worship, mendengar, mencatat khotbah yang disampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus
Puji nama Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan sekarang tiba waktunya kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersatu hati terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada hari Minggu ini. Kami sungguh berbahagia dapat memuji menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kami sungguh diberkati oleh kehadiran Tuhan sendiri. Di tempat di mana kami ada, kami tahu Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan di dalam hadirat Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, bahkan yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan, kami mendapatkan jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih izinkan buat kami dapat beribadah secara online pada hari Minggu ini. Dan tiba saatnya kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, urapilah hamba-Mu yang menyampaikan, urapi kami semua yang mendengarkannya, agar kami sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Dan kami sudah memutuskan, kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom kekasih-kekasih Kristus. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online di minggu yang ketiga di bulan Juni 2021. Sungguh satu kebahagiaan kalau Tuhan masih izinkan kita dapat memuji dan menyembah Tuhan, membangun tahta bagi Tuhan. Setiap kali kita memuji menyembah Tuhan, kita membangun tahta bagi Tuhan. Dan ketika Tuhan hadir, Dia tidak hadir dengan tangan yang kosong. Tuhan membawa segala berkat terbaik dari sorga buat saudara dan saya. Tuhan juga membawa segala kuasa-Nya dilimpahkan bagi saudara dan saya. Saya percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan, saudara mendapat jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan. Yang percaya sama-sama berkata, amin, haleluya. Izinkan saya menyapa sahabat-sahabat setia yang baru pertama kali mengikuti ibadah melalui YouTube channel ini, yaitu Bethany AOE Production. Welcome, selamat datang. Saudara bukanlah orang asing, saudara adalah saudara kami di dalam Kristus Yesus. Karena itu saya juga menganjurkan saudara bisa mengikuti video-video khotbah yang ada di YouTube channel ini, termasuk video pujian penyembahan, agar saudara dapat menikmati hadirat Tuhan dimanapun saudara berada dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kalau saudara sudah diberkati, jadilah berkat buat orang lain juga. Saudara bisa sharekan video-video yang ada di YouTube channel ini. Baiklah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih buat tim ibadah online yang telah berjerih lelah mempersiapkan ibadah online setiap minggunya. Saya percaya jerih lelah saudara di dalam Kristus tidak ada yang sia-sia. Tuhan memberkati saudara, pelayanan saudara boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, minggu yang lalu kita telah membahas tentang virus-virus hati yang sangat membahayakan akan kehidupan rohani kita, dapat menghancurkan kehidupan rohani kita sebagai orang percaya. Baik itu virus rasa bersalah, baik itu virus iri hati, itu menghancurkan kehidupan kita apabila tidak segera diatasi. Nah, kita harus benar-benar terbebas dari yang namanya cengkraman virus-virus hati tersebut dan bangkit sebagai saksi Yesus, saksi Kristus, menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Sebab itulah panggilan kehidupan saudara dan saya di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saya mendapatkan beberapa respon positif mengenai tema tersebut. Bahkan ada yang cukup kaget ketika mengetahui ternyata rasa bersalahnya yang berlarut-larut selama ini itu akan membahayakan, bahkan menghancurkan kehidupan rohaninya, bahkan kehidupannya. Dan puji Tuhan, dia telah meresponi firman Tuhan dan dia bangkit kembali dari masalah tersebut. Nah, pada hari ini saya ingin melanjutkan tema tersebut dengan dua virus hati yang lain, yaitu kemarahan dan juga keserakahan. Nah, judul khotbah saya saat ini adalah waspadai virus hati bagian yang kedua. Apakah saudara siap untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan ini?
Puji Tuhan. Kalau saudara siap katakan amin. Kalau saudara siap beri dulu tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kemarahan. Pertanyaan yang sering muncul dari kebanyakan orang Kristen, orang percaya adalah, bolehkah orang Kristen itu marah? Bolehkah orang percaya itu menjadi marah? Dan bagaimana, sejauh mana kita boleh marah? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan tidak melarang orang Kristen, orang percaya untuk marah, asalkan memang ada alasan yang kuat untuk marah, yaitu pelanggaran atas firman Tuhan, pelanggaran atas peraturan, tata tertib, janji yang sudah disepakati, dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, harus kita ingat, kita catat bahwa firman Tuhan melarang orang untuk kemudian memperpanjang amarahnya. Ya, memperpanjang amarahnya. Bahkan firman Tuhan berkata demikian, ya, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Yaitu saudara bisa temukan ya di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-26. Jadi jelas ini bukan berarti kesempatan untuk berlama-lama marah, ya, sampai dengan nanti last minute, yaitu ketika matahari terbenam baru berhenti marah. Bukan. Jelas firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk secepatnya berhenti dari marah. Nah, apalagi kalau kemudian saudaraku, amarah tersebut semakin parah, ya, akhirnya menjadi tukang marah-marah atau pemarah. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-24 jelas berkata, janganlah berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Kenapa saudaraku kita jangan bergaul dengan orang pemarah? Mari kita baca ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25 berkata, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Ya, saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dituliskan di sana, janganlah bergaul dengan orang yang suka marah dan cepat naik darah. Nanti engkau akan meniru dia dan tidak bisa lagi menghilangkan kebiasaan itu. Jadi jelas ya, kita jangan bergaul dengan seorang yang disebut pemarah, ya, atau seorang yang lekas gusar. Nah, karena nanti kita akan meniru dia dan tidak bisa lagi menghilangkan kebiasaan itu. Orang yang pemarah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, itu akan selalu menimbulkan yang namanya pertengkaran di mana saja dia berada. Dan jika tidak segera diatasi, orang Kristen, orang percaya yang terkena virus ini, itu akan merusak kehidupannya, bahkan merusak orang-orang yang ada di sekitarnya. Biasanya orang mengungkapkan kemarahannya dengan beberapa cara. Ada yang begitu sangat agresif, seperti gambar ini. Ya, laptopnya tembus oleh karena dia tidak bisa menahan amarahnya dan sangat agresif sekali. Dan ini kalau dalam hubungan dengan sesama manusia, sangat merusak, sangat berbahaya. Hubungan suami dan istri bisa hancur berantakan, saudaraku. Hubungan orang tua dengan anak juga bisa rusak. Apalagi hubungan antara mertua dengan menantu. Wah, ini satu hal yang harusnya tidak boleh ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Ada pula yang mengungkapkannya dengan pasif atau dengan cara silent. Nah, ini sangat berbahaya sebetulnya, saudaraku. Betul, ini sangat berbahaya. Diam, tiba-tiba boom, meledak dan hancur berantakan. Nah, kemarahan tipe ini biasanya baru akan muncul atau terungkap di sesi-sesi konseling ketika yang bersangkutan mengikuti konseling pribadi. Rupanya selama ini dia memendam amarahnya dan tidak ada yang mengetahui akan hal itu. Ini tipe yang
cukup berbahaya. Nah, saudaraku, kemarahan adalah hasil dari tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, atau tidak mendapatkan apa yang kita anggap bahwa itu adalah hak kita. Ya, baik itu berupa materi, baik itu berupa hal yang non materi. Contohnya penghargaan, kesempatan, kesenangan, dan lain sebagainya. Intinya ketika kita marah, kita akan menganggap bahwa orang lain itu berutang kepada kita. Orang lain itu punya utang kepada kita yang tidak diselesaikan dengan baik. Itulah sebabnya orang menjadi marah. Saudaraku, tidak semua orang mampu dengan cepat mengatasi yang namanya kemarahan. Tidak semudah orang bayar hutang. Bayar lalu terima kwitansi, ya, distempel beres. Tidak demikian. Karena ternyata beberapa hal yang diambil atau beberapa hal yang hilang dari hidup kita itu sudah tidak mungkin lagi dapat dikembalikan pada saat sekarang ini. Saya kasih contoh, masa kecil yang hilang akibat ditelantarkan oleh orang tua yang kurang bertanggung jawab. Jelas tidak dapat dikembalikan lagi. Meskipun orang tuanya bisa saja beralasan bahwa dulu kesibukannya adalah untuk mempersiapkan masa depan sang anak. Tetapi sang anak yang merasa bahwa sejak kecil tidak diperhatikan orang tuanya, kehilangan masa kebahagiaannya bersama dengan orang tuanya ketika masa pertumbuhan, tidak bisa mendapatkan kembali masa kecil yang hilang tersebut. Tidak akan bisa diulang lagi dalam masa yang sekarang ini. Itu contohnya. Contoh lain lagi adalah kesempatan berharga yang hilang akibat kelalaian atau kesalahan orang lain. Dan itu tidak mungkin bisa terulang kembali. Makanya tidak mudah, saudaraku, untuk dapat keluar dari yang namanya kemarahan. Tapi ada solusi di dalam Tuhan tentunya. Nah, solusinya bagaimana untuk kita bisa sembuh dan bangkit dari yang namanya kemarahan? Mari kita akan sama-sama baca firman Tuhan yang terambil dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini jelas sekali solusinya adalah mengampuni, sebagaimana Allah telah mengampuni kamu. Ya, dikatakan tadi mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini dahsyat kekasih Kristus, luar biasa. Tuhan tidak memerintahkan kita untuk sekedar mengampuni. Saya ulangi, Tuhan tidak memerintahkan saudara dan saya untuk sekedar mengampuni atau mengampuni dengan standar manusia atau ala manusia. Tidak. Tuhan memerintahkan di sini mengampuni seperti Allah di dalam Kristus mengampuni kita. Berapa banyak di antara saudara yang masih ingat bagaimana Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan-kesalahan kita? Ada yang masih ingat? Ya, seharusnya kita tidak akan pernah lupa akan hal itu, bukan? Tuhan mengampuni kita meskipun kita tidak layak untuk mendapatkannya. Makanya disebut dengan anugerah, grace. Ya, kita mendapatkan meskipun sebetulnya kita tidak layak untuk menerimanya. Jadi, apa itu pengampunan sebagaimana Allah di dalam Kristus mengampuni kita? Benar, tindakan menghapuskan kesalahan, menghapuskan hutang orang lain kepada kita. Orang lain tersebut kita nyatakan sudah tidak lagi bersalah, sudah tidak lagi berhutang kepada kita. Orang tersebut tidak perlu lagi membayar apapun kepada kita. Itulah yang dimaksud. Bagaimana kita mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus sudah mengampuni kita terlebih dahulu.
Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dengan memberikan pengampunan bukan berarti bahwa kita membenarkan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan-perbuatan salah dari orang tersebut. Sama sekali tidak. Saya beri contoh, ketika kakak-kakak daripada Yusuf pada akhirnya bertemu dengan Yusuf, adik mereka yang dulu mereka buang ke dalam sumur, lalu kemudian mereka jual sebagai budak ke Mesir. Pada waktu itu Yusuf mengampuni kakak-kakaknya, tapi bukan berarti Yusuf membenarkan tindakan atau perbuatan jahat kakak-kakaknya. Iya, Yusuf tidak membenarkan perbuatan jahat tersebut. Yusuf tidak kemudian berkata bahwa tindakan kakak-kakaknya tersebut benar untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya. Oh, sama sekali tidak. Tetap di dalam pandangan Yusuf, tindakan kakak-kakaknya adalah salah. Nah, kita akan baca ya sama-sama ya, di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Yusuf berkata, ya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Perhatikan saudaraku dikasih oleh Tuhan, Yusuf tidak membenarkan sama sekali perbuatan jahat mereka. Tidak. Ya, dia berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat. Yusuf tidak merubahkan menjadi sesuatu yang baik. Ya tidak kan? Tetap yang jahat. Yusuf tetap tahu bahwa perbuatan kakak-kakaknya ini jahat. Mereka mereka-rekakan yang jahat. Tetapi Allah, katakan tetapi Allah, ya, mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi Yusuf menjadi wakil Firaun. Yusuf mengatakan bahwa itu semua karyanya Allah, karyanya Tuhan, bukan sebagai akibat dari perbuatan jahat kakak-kakaknya. Amin. Jadi jelas ya saudaraku, mengampuni itu tidak boleh membuat kita menjadi orang-orang yang munafik atau menjadi orang-orang yang lupa ingatan, lalu berkata begini, oh nggak apa-apa, kamu nggak salah apa-apa kepada saya, kamu tidak berbuat jahat apa-apa, tidak apa-apa kok, tidak salah. Tidak demikian, perbuatan salahnya ya tetap salah, tetapi kita sudah memutuskan untuk menghapuskan hutang itu. Amin. Jiwa kita masih ingat perbuatan dan tindakan-tindakan jahat yang dilakukan terhadap kita. Kita tidak lupa, tetapi kita memutuskan. Katakan bersama saya, memutuskan. Iya, memutuskan untuk tidak lagi dipengaruhi oleh berbagai perbuatan jahat atau tindakan salah daripada orang tersebut. Jadi hati kita sudah tidak akan terganggu lagi oleh segala apapun kejahatan dan kesalahan-kesalahan orang tersebut di masa-masa yang lalu. Dan inilah sebuah keputusan. Amin. Ya. Dan juga mengampuni tidak berkaitan dengan orang yang kita ampuni kesalahannya tersebut. Kita mengampuni meskipun orang tersebut ternyata tidak berubah sama sekali atau belum berubah. Sebab tujuan pengampunan itu memang bukan supaya orang lain berubah, bukan orang yang bersalah itu berubah, bukan, tetapi membebaskan kita dari masalah hati, membebaskan kita dari virus hati, membebaskan kita dari belenggu hati yang namanya kemarahan. Mungkin ada yang sulit menerima pernyataan saya tersebut, ya, tapi memang inilah yang paling benar. Coba saudara bayangkan begini, kalau pengampunan harus berdasarkan orang yang akan diampuni itu harus berubah terlebih dahulu. Lalu setelah kita tunggu dan tunggu dan tunggu, ternyata tidak kunjung berubah, berarti kita belum bisa mengampuni. Nah, siapa yang akan rugi? Jelas yang rugi adalah kita, saudaraku, sebab kitalah yang akan menderita. Dan akhirnya kita akan jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa dan kesalahan. Dan pada akhirnya
akan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, mengganggu hubungan kita juga dengan sesama kita yang tidak bersalah kepada kita. Nah, saya beri contoh begini saudaraku. Pernah saudara ketemu dengan orang yang marah dengan pendetanya? Saya berharap tidak ada di antara saudara yang sedang marah dengan saya ya. Pernah saudara ketemu dengan orang yang marah dengan pendetanya, lalu kemudian pendetanya itu tidak mengetahui, tidak merasa bersalah, dan akhirnya orang tersebut memutuskan untuk tidak lagi mau pergi ibadah, tidak lagi mau dengar khotbah, tidak lagi mau berdoa, baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Dia menjadi begitu marah. Nah, coba dipikir saudaraku dikasih oleh Tuhan, sebetulnya apa salah Tuhan terhadap dia? Kan tidak ada. Masalah dia adalah dengan pendetanya. Dan siapa yang paling rugi? Ya jelas dia yang rugi, karena akhirnya dia menjauh daripada Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan menjadi renggang. Jelas dia yang akan rugi. Itu contoh yang pertama, hubungan dengan Tuhan menjadi terganggu. Yang kedua saudaraku, contoh lain lagi. Misalnya orang tua yang bermasalah, hubungannya bermasalah. Akibatnya orang lain yang tidak bersalah bisa kena dampaknya. Anak-anaknya jadi sering dibentak, anak-anaknya jadi sering kali dipukul dan lain sebagainya. Padahal yang punya masalah adalah orang tuanya. Nah, ini kan virus yang sangat berbahaya. Orang yang terbelenggu dengan yang namanya virus kemarahan ini sangat merugikan dirinya, merugikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi saya percaya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, meskipun pengampunan tidak didasari atas perubahan orang lain yang kita ampuni tersebut, tapi ketika kita mengampuni, saya percaya Roh Kudus Tuhan akan membuat orang yang mengampuni memiliki hati yang lembut untuk mulai mendoakan orang yang bersalah tersebut. Amin. Saya percaya Roh Kudus akan menolong orang tersebut jadi memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, sama seperti Tuhan mengasihi kita. Nah, jelas ya solusinya, mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Itu yang akan membuat kita terlepas, kita terbebas dari belenggu virus hati yang namanya kemarahan. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk bisa mengampuni? Ada 3 langkah yang harus kita lakukan saudaraku untuk kita bisa mengampuni. Ya, yang pertama adalah mengakui kepada Tuhan kemarahan kita. Saya ulangi, mengakui kepada Tuhan kemarahan kita. Kita harus belajar untuk jujur. Iya, mengakui kepada Tuhan bahwa kita memang mengalami kemarahan, kita mengalami sakit hati dan lain sebagainya. Jujur, doa kepada Tuhan itu berbicara kepada Tuhan dengan apa adanya. Ya, jadi berani jujur ya. Jujur apa perbuatan-perbuatan orang tersebut yang membuat saudara marah, yang membuat saudara sakit hati. Saudara silakan ceritakan itu kepada Tuhan. Curhat sama Tuhan ya. Nah, itu curhat yang benar. Jadi jangan curhatnya kepada media sosial ya. Nggak ada artinya, nggak ada gunanya. Curhat kita yang paling benar adalah kepada Bapa yang sangat mengasihi kita, Tuhan yang sangat memperdulikan hidup kita. Amin. Haleluya. Yang kedua, langkah yang kedua adalah melepaskan pengampunan kepada orang tersebut. Artinya dengan kesadaran penuh kita minta kekuatan dari Tuhan untuk mengampuni orang tersebut. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni kita terlebih dahulu, dan mengampuni orang lain itu adalah perintah Tuhan kepada kita sebagai murid-muridnya Tuhan. Murid-murid Tuhan tentu saja melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Nah, murid yang tidak mengasihi Tuhan, murid yang tidak mengasihi gurunya, tidak akan melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Tapi saya percaya kita semua adalah murid-murid Tuhan yang mengasihi
guru kita yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita mau mentaati apa yang menjadi perintahnya. Amin. Haleluya. Nah, yang ketiga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mendoakan orang yang kita ampuni tersebut. Dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang banyak. Kita baca dalam Matius 5 ayat 44. Dikatakan demikian, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Jelas ya? Ketika kita mulai melangkah melakukan perintah Tuhan ini, yaitu mulai mendoakan orang yang bersalah dan yang menganiaya kita, saya sangat percaya Tuhan berikan kekuatan. Tuhan memberikan kita hati yang penuh dengan belas kasihan, sehingga pada akhirnya kita dapat berdoa dengan sungguh meskipun orang tersebut mungkin belum berubah. Amin. Haleluya. Berapa banyak di antara saudara yang berkata kepada Tuhan, engkau mau bebas dari yang namanya virus kemarahan? Boleh angkat tangan saudara? Puji Tuhan. Ya, nanti di akhir daripada firman Tuhan ini kita akan berdoa bersama-sama. Itu yang pertama, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu kemarahan. Yang kedua, virus hati yang kedua adalah keserakahan. Pernahkah saudara mendengar kata serakah? Iya, saya percaya mungkin saudara bukan hanya dengar tapi pernah menyaksikan ya tentang hal-hal keserakahan. Ya, serakah ini adalah perasaan berhak atas segala sesuatu yang datang pada diri sendiri dan berhak untuk dihabiskan. Ya, jadi kita merasa kita adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan segala sesuatu yang baik, lalu kemudian kita berhak untuk menghabiskannya untuk kepentingan, kenikmatan diri kita sendiri. Untuk mendeteksi masalah keserakahan, ada beberapa ciri yang bisa kita temukan pada orang yang sedang dikuasai oleh virus keserakahan. Yang pertama adalah banyak kekhawatiran dan sukar untuk bersyukur. Ya, khawatir, sukar bersyukur, baik itu soal makanan dan minuman, baik itu soal sandang, soal papan, khawatir tentang dalam kehidupan ini. Ya, ini tidak berkaitan ya dengan berapa besar income atau penghasilan orang tersebut. Sebab bagi orang yang dikuasai oleh keserakahan, saudaraku, meskipun income atau penghasilannya sudah sangat besar, tetap akan khawatir juga dan akan merasa selalu kurang. Makanya tidak bisa bersyukur. Kalau kita ngobrol dengan orang seperti ini dari waktu ke waktu, topiknya selalu sama, yaitu tentang kekurangan dan kekurangan, khawatir dan khawatir lagi. Ya, meskipun baru saja diberkati, baru saja terima ya berkat yang besar, khawatir lagi. Itu ciri daripada orang yang dikuasai oleh yang namanya keserakahan. Padahal sebetulnya kalau kita periksa, dia tidak kekurangan apa-apa. Itu yang pertama, saudaraku, ciri yang bisa kita lihat orang yang dikuasai oleh virus atau belenggu yang namanya keserakahan. Yang kedua, ya, dia bukanlah seorang pemberi yang tulus dan bersukacita. Ya, ini adalah ciri yang kedua. Artinya begini, bisa saja orang seperti ini itu memberi, tapi tidak dengan tulus. Artinya ada motivasi-motivasi yang lain di belakangnya. Ya, motivasinya tentu tidak lain adalah untuk kepentingan diri sendiri, ya, untuk mencari nama, mencari popularitas dan lain sebagainya sebetulnya. Itu yang kedua. Ciri yang ketiga adalah sukar untuk berbagi dengan orang lain. Dan ini bukan berbicara soal uang saja atau materi, tetapi ini berbicara tentang segala hal, saudaraku. Contoh, berbagi ilmu saja dia pelitnya minta ampun. Dia takut kalau orang lain nanti pada pintar dan dia akan banyak saingannya. Ya, dan orang-orang yang seperti ini maunya dalam hidup itu memonopoli. Apa saja dimonopoli, saudaraku. Ya, kalau lagi main monopoli gak apa-apa ya. Tapi ini dalam kehidupan yang nyata semuanya ingin
dimonopoli. Ya, bahkan kalau bisa Tuhan pun dimonopoli. Tuhan hanya punya Dia seorang diri, yang lain cuma pinjam. Ya. Jadi keserakahan sebetulnya bukanlah soal materi, bukanlah masalah uang saja, saudaraku, tetapi ini berbicara masalah hati. Di balik keserakahan terdapat rasa khawatir, rasa takut kurang. Ini dia masalahnya. Dan kalau kita mempelajari firman Tuhan, sangat jelas bahwa hidup dan mati kita tidak ditentukan oleh berapa banyak yang kita miliki. Coba kita buka sama-sama di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-15. Dikatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, mari kita baca lebih lengkapnya mulai dari ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21, ya. Apa yang Tuhan Yesus katakan tentang keserakahan? Kita baca. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Ayat 21 baca sama-sama. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi firman Tuhan menegaskan bahwa manusia hidup, kita tidak boleh serakah, ya, karena manusia hidup tidak ditentukan dari berapa banyaknya harta yang dia miliki, tetapi tergantung daripada firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau firman Tuhan berkata hiduplah, ya hidup. Kalau firman Tuhan berkata selesai, ya selesai. Nah, bagaimana langkah untuk kita sembuh dari yang namanya keserakahan? Yang pertama, melatih diri untuk merasa cukup. Saya ulangi, melatih diri untuk merasa cukup. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saya percaya ayat yang ke-11 itu buat saudara dan saya. Karena apa? Kita adalah manusia Allah, manusia-manusia yang sudah dibenarkan oleh Allah. Amin. Ya, kata ibadah di situ dari bahasa aslinya adalah Eusebia. Eusebia yang dimaksudkan di sini adalah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan.
Ya, jadi memang kehidupan yang berkenan kepada Tuhan itu kalau disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Bahkan saudaraku, firman Tuhan dengan tegas memperingatkan agar kita tidak berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, tetapi kepada Tuhan saja. Kalau kita baca di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19, dikatakan demikian, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Nah, saya ingin definisikan tentang orang kaya, ya. Jadi orang kaya di sini yang dimaksudkan adalah mereka yang memiliki lebih dari yang dibutuhkan. Ya, saya ulangi, orang kaya di sini berbicara tentang setiap orang yang memiliki lebih dari yang dibutuhkan. Jadi ini bisa siapa saja, termasuk saudara dan saya yang memiliki lebih dari yang kita butuhkan. Contohnya begini, dalam hari-hari kehidupan kita hanya membutuhkan 7 hari, misalnya 7 baju, tapi kita punya di lemari kita 10 baju. Dengan kata lain, saudara dan saya itu orang kaya, memiliki lebih dari yang dibutuhkan. Misalnya kita hanya butuh 1 kendaraan, tapi ternyata di garasi kita ada 2 kendaraan. Artinya saudara termasuk orang yang kaya karena memiliki lebih dari yang sebetulnya saudara butuhkan. Ya, atau saudara punya apa saja yang lebih dari yang dibutuhkan, masuk dalam kategori atau definisi orang kaya. Nah, mari kita belajar saudaraku. Firman Tuhan mengajari kita untuk bisa merasa cukup, ya. Karena ternyata ketika kita merasa cukup membuat kita terlepas dari yang namanya virus keserakahan, belenggu keserakahan. Amin. Ya, belajar untuk berkata kepada diri kita sendiri, cukup. Amin. Seringkali kita hari-hari ini kan dipacu ya dengan berbagai iklan. Ya, akhirnya apa saudaraku? Waktu kita buka gadget kita mulai lihat satu persatu ada begitu banyak penawaran-penawaran. Lalu kita mulai terpancing saudara untuk apa? Memiliki. Padahal sebetulnya kita nggak membutuhkan. Amin. Nah, kita belajar ya melatih diri untuk merasa cukup. Yang kedua, bagaimana kita bisa terbebas dari yang namanya virus atau belenggu keserakahan. Yang kedua adalah melatih diri menjadi pemberi yang taat dan setia. Ya, saya ulangi, melatih diri menjadi pemberi yang taat dan setia. Firman Tuhan mengajarkan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mengapa demikian? Karena begini saudaraku, seorang pemberi atau orang yang memberi itu jiwanya kaya. Nah, kalau jiwanya itu kaya, maka hidupnya pasti akan berbahagia. Sebaliknya, ada orang yang punya segala-galanya dalam hidupnya, tetapi jiwanya miskin, maka orang tersebut pasti akan menderita. Kita harus mengerti dalam setiap berkat yang kita terima itu ada bagiannya Tuhan, ada juga bagiannya orang lain di dalamnya. Masih ingat ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya ya tentang ada bagiannya Kaisar, ada bagiannya Tuhan. Ya, Kaisar itu berbicara tentang pemerintah. Artinya ada bagiannya Tuhan, ada bagian kepada pemerintah. Maka itu orang Kristen, saudara dan saya itu harus menjadi orang-orang yang taat membayar pajak. Amin. Karena ada bagian pemerintah dari setiap berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, bagian Tuhan jangan pernah dilalaikan. Setiap kali kita mendapatkan income, setiap kali kita mendapatkan penghasilan, setiap kali itu pula kita mengembalikan persepuluhan kita
karena itu adalah bagiannya Tuhan. Bukan supaya gereja kita menjadi gereja yang kaya raya, bukan. Tetapi itu adalah perintah Tuhan agar pekerjaan Tuhan di muka bumi dapat berlangsung dengan baik, dapat dilakukan dengan baik. Pemberitaan Injil dapat dilakukan dengan baik. Amin. Kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, sebetulnya itu adalah pengakuan iman kita. Ya, bahwa dari Tuhanlah kita menerima segala sesuatu. Amin. Haleluya. Lalu ada pula bagian orang lain yang harus kita salurkan dengan baik dan jujur. Ya, ada bagian keluarga kita, ada bagian orang tua kita, ada bagian saudara-saudara seiman dan orang-orang lain yang membutuhkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, belajarlah untuk menjadi pemberi yang taat dan setia, agar kita terlepas dari belenggu yang namanya keserakahan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana caranya kita untuk bebas dari yang namanya kemarahan. Kita harus belajar untuk mengampuni. Dan langkah-langkah untuk mengampuni, kita harus mengakui kepada Tuhan kemarahan kita. Akui dengan jujur, tidak usah pura-pura. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi kepada Tuhan. Dan yang kedua, melepaskan pengampunan kepada orang tersebut, orang yang bersalah tersebut. Dan poin yang ketiga adalah mendoakan orang yang kita ampuni tersebut. Saya percaya waktu kita mulai mengampuni orang tersebut, Roh Kudus menolong kita, memberikan kita hati yang lembut untuk bisa berbelas kasihan dan mendoakan orang yang bersalah tersebut. Amin. Haleluya. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa bebas dari yang namanya keserakahan. Yang pertama, melatih diri untuk merasa cukup. Dan yang kedua, melatih diri menjadi pemberi yang taat dan setia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak di antara saudara mau meresponi kebenaran firman Tuhan saat ini? Engkau mau bebas dari yang namanya virus kemarahan, virus keserakahan. Mari angkat tanganmu, mari kita berdoa. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan kami yang terangkat di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu dan saat ini kami mau meresponinya Tuhan. Kami mau bebas dari yang namanya virus kemarahan. Kami mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami mau melepaskan pengampunan dan itulah keputusan kami. Sekalipun orang-orang tersebut belum berubah, tapi kami mau mengampuni agar kami dibebaskan dari virus, dari belenggu kemarahan. Dan kami mau Tuhan untuk mendoakan orang-orang tersebut agar mereka juga boleh dijamah oleh Tuhan. Mereka boleh bertobat dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tolong setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Tolong setiap kami Tuhan. Oh Tuhan, kami juga mau bebas dari yang namanya keserakahan Tuhan. Kami mau melatih diri kami Tuhan, merasa cukup atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami percaya apa yang Tuhan limpahkan bagi kami, Tuhan berikan buat kami, itu cukup buat kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mau melatih diri kami untuk menjadi pemberi-pemberi yang taat dan setia, agar dengan demikian Tuhan kami benar-benar dibebaskan daripada belenggu keserakahan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi setiap anak-anak-Mu, memampukan setiap anak-anak-Mu, agar anak-anak-Mu semua menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tak lupa kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Curahkanlah hujan keselamatan, hujan pertobatan atas bangsa dan negara kami ini. Biarlah Tuhan Indonesia boleh penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di tangan Tuhan. Indonesia ada di hatinya Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah mereka menjalankan pemerintahan dengan hati yang takut akan Tuhan. Lupa kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu yang ada di seluruh Indonesia. Biarlah di tengah-tengah pandemi sekalipun mereka tetap dapat menjalankan tugas panggilannya, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik ini dengan benar. Terima kasih Bapa yang baik. Ya Aba, ya Bapa,
Saat ini hamba-Mu juga berdoa secara khusus untuk setiap anak-anak-Mu yang membawa persembahan melalui ibadah saat ini, baik yang mengembalikan persepuluhan, membawa korban syukur, persembahan pembangunan rumah Tuhan. Berkatilah Tuhan tangan-tangannya membawa persembahan ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau juga membukakan tingkap-tingkap langit di atas kepala mereka dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Pakailah Tuhan persembahan daripada anak-anak-Mu ini Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu melalui wadah gereja-Mu. Ya Aba, ya Bapa, saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami saat ini, dan kami mohon curahkanlah berkat-Mu atas kami semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga, sumber segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat dari Tuhan berkata, amin. Haleluya. Adanya membuatku semakin terpesona. Kau angkatku jadi anak-Mu. Sungguh cinta-Mu getarkan hatiku, getarkan jiwaku. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta seperti-Mu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta seperti-Mu. Semakin terpesona. Kau angkatku jadi anak-Mu. Sungguh cinta-Mu getarkan hatiku, getarkan jiwaku. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta seperti-Mu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta seperti-Mu. Dengarlah laguku, nyanyikan pujian, bersuka bagi-Mu.
gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta seperti